titik wong terbuang tanda-tanda wong sing duwe kendara duwe keyakinan ya Allah taala ya terima dipandharaken agama tadi wong nomor yang ada jadi pokoknya nanti itu jangan nanti tempat salah di mana buka dulu hikmah dari dan mengatakan kita lantan dengan kami wong yang dalam dunia tahu ya dapat anak yang sallallahu alaihi wasallam karena kasus ini mana ikut ahli makrifat maksud Allah menurut dengan baca tahal lainnya foto harikin sing dikoyo kabukakno sing sami ngaji niki kowe dene wong sing ahli makrifat jadi apa kulon panjenengan kaya nek mboten saged semerep rumangsa diperiksani. Jadi insyaallah wonten ing ngaji menika betul pinten bisa dalam selamatan nanten nggih. Sareng napa pinten? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nas'alullaha bifaqihana fiddin banyak tafaha alaina al-arifin bijahi sayyidina Wainil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'du. Para jamaah sekalian yang saya muliakan, yang sama-sama kita hormati beliau guru kita semuanya, Bapak Jumari, Bapak Haji Jumari, beliau Bapak Haji dan seluruh sesepuh Masjid Darul Khasyi'in, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah Masjid Darul Khasyi'in dan seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita sama-sama mendapatkan manfaat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, kita sudah sampai kepada banyak pembahasan dari kitab ini, kitab Safinatun Najah, yang mana kita sudah sama-sama mempelajari di pertemuan yang lalu itu tentang tanda-tanda balik. Tanda-tanda balik artinya orang itu sudah dewasa, yang mana balik ini termasuk syarat sah ataupun syarat wajib seseorang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan akal, begitu juga dengan Islam. Maka ini perlu kita pelajari, ya, terutama masalah balik. Sudah kita sebutkan dari tanda-tanda balik yang disebutkan di dalam kitab ini ialah mencapai umur 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. 15 tahun dia belum haid perempuannya, laki-lakinya belum mimpi basah.
dia tetap sudah dikategorikan sebagai balik, sebagai orang dewasa, meskipun belum ada tanda-tandanya. Kemudian yang selanjutnya ialah haid bagi wanita apabila sudah mencapai umur 9 tahun. Jadi minimal umur wanita haid itu 9 tahun. Kalau ada kurang dari itu berarti bukan haid, itu penyakit. Karena batasannya itu 9 tahun taklidiyah. Begitu juga dengan laki-laki ataupun perempuan yang mimpi basah, dan batasan umur minimalnya ialah 9 tahun sama. Nah, ini beberapa tanda-tanda seseorang itu balik. Dan ini penting sekali untuk kita ketahui, apalagi kita ini mungkin banyak yang sudah jadi orang tua atau bahkan sudah punya cucu, maka ilmu-ilmu seperti ini perlu diketahui. Akan tetapi yang menarik dari Rasulullah SAW, beliau itu mengajarkan kita agar mendidik anak meskipun belum dewasa. Muru auladakum bis-shalah lisab'in. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat saat umur 7 tahun. Wadribuhum li'ashrin. Dan pukul mereka kalau tidak mau sholat di saat umur 10 tahun. Di sini ada isyarat dari Nabi bahwa kita itu harus mendidik anak meskipun mereka belum dewasa. Agar apa? Agar setelah mereka dewasa menjadi mudah bagi mereka untuk ibadah. Dan itu dilatih dari kecil, dari umur 7 tahun itu sudah diperintahkan oleh Nabi. Dan ini tidak berlaku hanya untuk sholat, kata para ulama. Untuk ibadah-ibadah yang lain seperti puasa juga dilatih anak-anak kita saat umur 7 tahun. Kalau umur 10 tahun belum mau ibadah, belum mau sholat, ini bisa dipukul. Bisa dipukul tapi bukan pukulan yang menyakitkan, pukulan yang membuat cerah saja. Dan ini kenapa dipukul? Karena di umur itu ada kemungkinan dia sudah balik, tapi kita tidak tahu misalnya. Karena batasan umur balik itu bisa saja dia 9 tahun dia mimpi basah, tapi orang tuanya tidak tahu. Maka di sini para ulama menjelaskan kenapa Nabi itu Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk memukul anak saat umur 10 tahun apabila mereka tidak mau ibadah. Karena ada kemungkinan dia sudah balik. Kalau sudah balik berarti sudah wajib untuk ibadah. Nah, ini beberapa penjelasan dari kajian pekan lalu. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu bab istinja. Bab istinja. Istinja itu artinya membersihkan sisa-sisa kotoran setelah buang air. Paham ya? Iya. Istinja. Kalau di dalam fikih itu ada 4. Kalau dalam bab bersuci toharo itu ada 4. Bersuci itu pertama al-ghuslu, mandi besar. Itu bersuci di dalam fikih. Kemudian yang kedua al-wudu, berwudu. Ini untuk menghilangkan hadas kecil. Yang ketiga tayamum. Tayamum ini adalah cara bersuci yang darurat. Tayamum ketika tidak ada air ataupun tidak memiliki kemampuan untuk memakai air, maka tayamum. Yang ketiga izalatun najasah, menghilangkan najis. Menghilangkan najis itu salah satunya istinja. Menghilangkan sisa-sisa najis setelah buang air. Nah, ini pembahasan yang insyaallah akan kita bahas pada malam hari ini. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Tapi di dalam kitab ini beliau membahas tentang istinja yang model tidak pakai air atau yang dikenal dengan istihjar. Membersihkan sisa kotoran menggunakan batu atau yang mewakili batu. Untuk zaman sekarang ini, apalagi kita di Indonesia ini jarang seperti ini. Jarang, karena apa? Air di kita ini sangat banyak, alhamdulillah. Tapi untuk
saudara-saudara kita yang ada di Timur Tengah, apalagi di zaman dulu, kalau sekarang alhamdulillah sudah mudah, karena air laut sudah disulih menjadi air tawar sekarang. Tapi kalau dulu air itu sangat sulit. Sumur itu sangat jarang di Arab, karena padang pasir, bagaimana bisa mendapatkan air dari sumur, susah sekali. Maka salah satu solusi yang diberikan oleh syariat Islam yaitu dengan membersihkan sisa kotoran menggunakan batu. Dan ini di sini dijelaskan bahwa menggunakan batu itu ada 8 syaratnya. Ini saya baca saja karena mungkin kita kan jarang pakai batu. Di sini ada yang pakai batu. Ada. Dulu. Kalau dulu iya, tapi kalau sekarang kayaknya insya Allah sudah tidak ada. Karena alhamdulillah air melimpah. Iya, atau misalnya di hotel yang tidak punya air, ada kamar mandi makin modern, tapi di hutan, di hutan ada hotel. Ya, jadi apa namanya? Nah, tapi juga menarik sekali. Ada di beberapa negara, khususnya di Eropa itu, mereka itu tidak memiliki kebiasaan istinja dengan air. Jadi jarang orang-orang Eropa, orang-orang Amerika itu bersihkan sisa kotorannya pakai air, itu jarang. Biasanya mereka pakai tisu. Dan saya pernah dapat cerita, ada seorang bapak, beliau istilahnya apa ya, kuliah di Amerika. Dan beliau menceritakan kepada saya bagaimana Islam itu sangat memperhatikan kebersihan. Dan beliau sangat dipuji di sana. Tapi ada cerita-cerita yang istilahnya apa ya, agak lucu lah. Karena begini, beliau itu pernah satu ketika katanya masuk di kamar mandi, buang air kecil, tapi pakai air. Orang-orang di luar heran ini. Kamu mandi ya? Karena bagi mereka kalau pakai air itu mandi. Iya, mandi. Ternyata apa? Cuma buang air. Ya, buang air kecil. Kita orang Indonesia biasa pakai air. Tapi bagi mereka itu aneh. Nah, ini bedanya budaya. Dan juga termasuk yang disorot oleh beliau ketika beliau itu laundry. Ya, kalau kita ada juga istilahnya ini, laundry pakaian. Itu tukang laundry selalu memuji pakaian-pakaian milik orang Indonesia ini, Pak Ridho namanya. Sebab apa? Ternyata, mohon maaf, celana dalamnya itu tidak ada sisa-sisa kotoran. Tapi kalau orang-orang sana itu pasti ada sisa-sisanya, sisa kotoran itu. Karena kurang bersih dalam membersihkan sisa-sisa kotoran setelah buang air. Katanya itu orang Indonesia ini bersih-bersih. Masya Allah. Iya, karena di dalam agama kami, agama Islam mengajarkan demikian. Dan ini merupakan kesempurnaan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai sahabat itu berkata, tidak ada satupun yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW yang baik kecuali sudah diajarkan oleh Rasulullah. Bahkan dalam hal-hal yang terkecil, masalah buang air itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Berarti memang dari yang kecil sampai besar, memang ini di dalam agama Islam sudah dibahas dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di sini beberapa syarat disebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'il shalihin fid dharain amin. Syurutu ijza'il hajar samaniyatun. An yakuna bi thalathati ahjar. Syarat yang pertama, batunya harus 3. Artinya di sini bukan 3 buah, tidak harus 3 biji batu, tapi dia minimal ada 3 usapan. Yang dimaksud dengan 3 batu ini adalah 3 usapan. Kalau misalnya kita punya batu modelnya segitiga ini ujungnya buat 1 kali, ini 1 kali, ini 1 kali, maka sah meskipun 1 batu.
Jadi yang dimaksud di sini ialah 3 usapan. 3 usapan. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, wa an yunqiyal mahal, tempat najisnya ini, ya tempat najis yang kita bersihkan ini, dia benar-benar harus bersih. Jangan ada yang tersisa. Jangan ada yang tersisa. Kalau misalnya kita sudah pakai batu, misalnya 3 kali usapan, ternyata belum bersih, harus dibersihkan. Pokoknya harus sampai bersih. Dan disunahkan kalau ingin menambah jumlah usapan itu diganjilkan. Kalau bukan 3 berarti 5, 7, 9. Itu disunahkan untuk ganjil. Wa alla yajifan najis. Nah ini juga termasuk syarat ialah, mohon maaf, najisnya itu belum kering. Kalau sudah kering wajib pakai air. Kelamaan misalnya, kelamaan nggak dibersihkan, akhirnya kering. Nah ini tidak bisa hilang kecuali dengan air. Nah ini. Kemudian wa alla yantaqil. Najisnya ini tidak berpindah dari tempatnya. Misalnya tempatnya di sini, tiba-tiba pas kita mau bersihkan sudah di sini, sudah bukan di tempatnya, ini sudah tidak bisa pakai batu, harus pakai air. Wa alla yatra alaihi akhar, tidak bercampur dengan yang lain. Misalnya lagi buang air, tiba-tiba ada sesuatu yang nempel di situ, di najisnya ini. Nah, maka itu tidak boleh pakai batu, harus pakai air. Wala yujawizu safhatahu wa hasyafatahu. Syarat yang selanjutnya, najis yang keluar ini jangan sampai melewati safha dengan hasyafah. Wah, ini 2 istilah. Safha itu mohon maaf, ini ilmu yang kita sampaikan. Safha itu adalah bagian belahannya. Kalau misalnya dia sudah keluar dari situ, maka ini sudah tidak boleh pakai batu, harus pakai air. Atau untuk laki-laki sudah lewat bagian depannya, bagian depan itu sudah belepotan, sudah bukan pada tempatnya, sudah melewati. Nah ini juga harus dipakai air. Tapi kalau masih pada tempatnya keluar najis itu, maka bisa kita bersihkan pakai batu. Insya Allah ini bisa dipahami. Kalau terlalu jelas saya takut. Iya. Belum nyebar. Wala yusibuhuma, dan tidak terkena air. Tidak terkena air itu termasuk apa? Termasuk keringat. Wah, sangat khusyuk misalnya dia buang air, akhirnya keringatnya ngalir, nyampur dengan najisnya. Nah, itu sudah tidak boleh pakai batu, harus pakai air. Atau tidak sengaja kena air, maka dia juga harus pakai air, tidak boleh pakai batu. Kemudian syarat yang ke-8, wa antakunal ahjaru thahiratan. Batu-batu tersebut harus yang suci. Jadi tidak boleh pakai batu yang najis. Seperti apa batu yang najis? Batu yang kena kotoran menjadi najis. Atau misalnya memang dia najis, tapi modelnya kayak batu, seperti kotoran-kotoran hewan. Kotoran hewan kering, ini tidak bisa dipakai untuk membersihkan sisa-sisa kotoran. Jadi syarat yang selanjutnya itu adalah batu-batu tersebut adalah harus suci, tidak najis. Nah ini beberapa syarat yang disebutkan di dalam kitab ini. Tapi kita tidak terlalu banyak bahas ya, karena apa? Karena kita ini jarang pakai batu. Kalau pakai tisu mungkin ada yang pakai. Kalau tisu mungkin ada yang pakai. Sehingga ulama itu berkata, yang dimaksud dengan batu di sini ialah bukan cuma batu, tapi juga yang mewakili batu. Hanya saja
harus ada beberapa syarat untuk yang mewakili batu agar bisa membersihkan sisa kotoran setelah kita buang air. Ulama itu berkata ada 4 syaratnya, ini diingat. Kalau kita ingin membersihkan sisa kotoran tanpa air, hanya pakai batu atau yang mewakili batu, ada 4 syaratnya. Yang pertama, an yakuna tahiran. Ya, ini syarat yang sudah disebutkan tadi. Dia harus suci, bukan najis atau yang dinajiskan, ternajiskan. Jadi dia harus suci. Yang kedua, wa an yakuna jamidan. Dia harus benda padat. Berarti membersihkan pakai gas tidak boleh. Misalnya ada yang mohon maaf pakai vacuum cleaner misalnya, pakai gas disedot, itu nggak bisa. Barang padat. Ataupun tidak boleh pakai yang cair, seperti selain air. Seperti misalnya air mawar dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, wa an yakuna qali'an lin najasah. Dia harus memiliki sifat bisa mengangkat najis. Maka kalau kita memakai seperti kaca, kita membersihkan pakai kaca, itu tidak membersihkan najis itu karena licin, tidak mengangkat najis dan berbahaya itu kalau pakai kaca. Tapi ulama itu menyebutkan contohnya kaca atau bambu. Bambu juga itu tidak mengangkat. Atau tanah yang yang tidak keras. Kalau kita pakai misalnya dia bentuknya seperti ini, pas kita pakai pasti hancur kan? Karena dia tidak keras. Nah, ini juga tidak memenuhi syarat. Jadi dia harus bisa mengangkat najis. Itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, wa an yakuna ghairu muhtaram. Barang tersebut tidak terhormat. Nah, barang tersebut tidak terhormat. Tidak terhormat di sini apa maksudnya? Yaitu misalnya makanan itu kan terhormat. Pakai kue itu bagi sembarangan itu karena terhormat, makanan manusia. Atau makanan jin seperti apa? Kuku makanan jin, ya, itu juga tidak boleh. Atau tulang makanan jin, nah itu juga tidak boleh. Atau misalnya kitab, buku dipakai untuk istinja, nggak boleh. Karena apa? Karena ini adalah sesuatu yang terhormat. Begitu juga dengan bagian tubuh manusia. Kita di jalan dapat kelingking, nggak tahu kelingking siapa, tapi kelingking manusia dipakai untuk istinja, boleh tidak? Tidak boleh. Karena apa? Ini adalah bagian tubuh dari manusia, dan manusia itu mulia, terhormat, baik dalam keadaan hidup ataupun sudah meninggal. Maka manusia itu kalau meninggal, mayatnya itu bukan najis, suci. Dan itu termasuk kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, umat manusia. Nah, jadi ini beberapa syarat memakai batu atau yang mewakili batu. Nah, kalau kita lihat syarat-syarat ini, apakah tisu itu memenuhi syarat atau tidak? Tisu pertama suci, ya memenuhi syarat, ya suci. Terus yang kedua benda padat, ya benda padat ya tisu. Yang ketiga bisa mengangkat kotoran, bisa. Yang keempat tidak terhormat di dalam syariat, maka tisu itu juga bisa dipakai. Akan tetapi ingat bahwa kalau kita memakai batu atau yang mewakili batu seperti tisu, itu hanya menghilangkan najis. Adapun bekas-bekas najis tidak bisa dihilangkan kecuali dengan air. Maka dari itu para ulama berkata, kalau kita dikasih pilihan pakai batu atau air, mana yang kita pilih? Ya pakai air. Karena air itu bisa menghilangkan najis dan juga bisa menghilangkan bekas najis. Yang lebih baik lagi digabungkan dua-duanya. Batu di awal, air selanjutnya. Batu menghilangkan najisnya,
air menghilangkan bekas najisnya. Tapi jangan dibalik, nggak ada guna. Kalau sudah pakai air terus pakai batu, ini apa yang dibersihkan lagi? Karena sudah bersih. Nah, karena sudah apa? Sudah bersih. Nah, ini beberapa hal yang disebutkan oleh para ulama dalam hal istinja. Sekarang insya Allah kita akan bahas masalah adab-adab ketika kita beristinja. Saya ambil dari kitabnya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, Bidayatul Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'ir salihin fi dharain amin. Wa idza qasadta baital ma'i li qada'il hajati faqaddim fi dukhuli rijlakal yusra. Ini sudah kita tahu. Kalau kita mau masuk ke kamar mandi, dahulukan kaki kiri. Wa fil khuruji rijlakal yumna. Saat keluar kaki kanan. Nah, ini insyaallah sudah kita ketahui semuanya. Wala tastashib syai'an alaihi ismullahi ta'ala wa rasuluh. Dan jangan bawa sesuatu yang bertuliskan nama Allah ataupun nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya jangan membawa hal-hal yang mulia, termasuk bawa Quran ataupun ayat Quran, nama Allah, nama Rasulullah, baik yang tertulis ataupun yang ada di cincin atau di kalung, itu jangan kita bawa saat kita masuk ke kamar mandi untuk buang air. Dan ini kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita di dalam Al-Qur'an agar kita mensucikan Allah dan juga mensucikan nama Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bukan itu ayatnya. Fasabbih bismi rabbikal azim, surat Al-Waqiah. Fasabbih, maka sucikanlah bismi rabbika, dengan nama Tuhanmu al-azim, yang maha agung. Maka kata para ulama, ayat ini menerangkan kepada kita agar kita itu juga memuliakan apapun yang bertuliskan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang menjadi alasan kita jangan membawa sesuatu yang mulia seperti nama Allah dan Rasulnya, ataupun sesuatu yang mulia berupa Al-Quran dan yang lain sebagainya. Tapi kalau misalnya darurat itu tidak apa. Itu hukumnya makruh kalau darurat. Misalnya kita takut hilang, ada Quran, kalau kita taruh di luar takut hilang, maka kita bawa. Tapi hukumnya makruh. Atau misalnya kita punya cincin tulisannya Allah, kalau kita taruh di luar mungkin hilang, takut. Atau kelupaan, kita sudah terlanjur masuk, maka kita keluarkan cincinnya, kita sembunyikan. Nah, itu salah satu cara para ulama. Kalau nggak punya kantong, katanya dimasukkan ke mulut. Karena apa? Karena dalam bentuk mensucikan nama Allah. Ini sampai seperti itu. Jangan sampai kelihatan gitu. Nama Allah tapi kok ada di kamar mandi. Kalau nggak punya kantong, kata para ulama, masukkan ke mulut. Tapi jangan dicoba. Kemudian wala tadkhul hasirar ra's, jangan masuk ke dalam kamar mandi dalam keadaan kepala itu tidak ditutupi dengan sesuatu. Usahakan ada sesuatu yang menutupi, ya minimal kain kecil ataupun pakai peci. Karena ini apa? Salah satu manfaatnya dikatakan wa yakfi fil adab satruhu fil kum lil amni min adzal jin. Karena ini bisa menghindarkan kita dari gangguan jin. Kalau kita tutup kepala kita dengan kain atau apapun, itu akan menghindarkan kita dari gangguan jin. Walaha fil qadamaini, dan juga masuk usahakan memakai alas kaki. Maka kamar mandi kita usahakan ada sendal khusus kamar mandi. Karena apa? Supaya kita itu bisa terhindarkan dari najis-najis. Wa qul inda dukhuli, dan baca saat masuk bismillahi a'udzu
billahi minar rijsin najis al-khabithil mukhbats asyaitonir rajim. Ini doanya lain. Kalau kita kan biasanya Allah ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini ada juga doa seperti itu. Ada riwayat, banyak riwayat dari Nabi Muhammad SAW. Intinya kita itu kalau masuk kamar mandi berdoa agar dihindarkan dari gangguan jin. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu minal khubuthi, dari jin-jin laki-laki, wal khaba'ith, dan jin-jin perempuan. Atau pakai doa di sini. Bismillah, a'udzu billahi minar rijsin najis al-khabithil mukhbats asyaitonir rajim. Wa indal khuruj, dan saat keluar gufranaka alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'dhini wa abqa ma yanfa'uni. Kalau kita belum hafal yang panjang-panjang, minimal kita mengucapkan gufranak. Gufranak itu artinya ya Allah ampunilah aku. Karena apa? Karena kita masuk di sana itu dalam keadaan kebanyakan lalai. Gak ada orang masuk kamar mandi zikir. Jadi kita keluar itu minta ampun kepada Allah. Jadi kalau mau keluar jamaah sekalian dari kamar mandi, minimal kita mengucapkan gufranak, ya Allah ampuni aku. Kalau mau ditambah alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa 'afani. Segala puji bagi Allah yang menghilangkan sesuatu yang buruk dariku dan membuatku sehat berkat hal tersebut. Jadi di sini diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW agar kita itu bersyukur kepada Allah setelah buang air. Bisa kita bayangkan kita itu makan, minum tapi tidak buang air, yang penyakit isi tubuh kita. Maka kita perlu syukuri, bukan cuma nikmat makan, nikmat buang air juga itu harus kita syukuri sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini itu diajarkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, kalau kita lihat bagaimana orang-orang yang diuji oleh Allah tidak bisa buang air, harus pakai bantuan buang air kecil tidak bisa langsung, begitu juga dengan buang air besar harus keluar pakai selang dan lain sebagainya, itu susah sekali. Maka selagi kita masih diberikan kesempatan yang baik ini, kita banyak-banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini selalu dijaga oleh Allah. Kita tidak merasakan susahnya tidak buang air. Ya, jadi ini banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus saat kita keluar dari kamar mandi. Kemudian dikatakan di sini wa yabqi an tu'id dan nablah qabla qada'il hajah. Ini bahasanya yang tadi. Katanya sebelum masuk ke kamar mandi itu usahakan menyediakan batu. Tapi kan sekarang kita nggak pakai itu. Kita nggak pakai batu, kita pakai air. Jadi ini sudah ya istilahnya kita tidak seperti itulah. Insya Allah sudah ada air di kamar mandi kita. Nah di sini wa alla yastanji bil ma' fi mawdi'i qada'il hajah, dan tidak beristinja di tempat buang air. Di tempat buang air ini maksudnya kita buang air misalnya di kloset, di kloset itu usahakan jangan bersihkan di situ. Usahakan kita istinjanya di tempat yang lain. Tapi kalaupun kita misalnya istinja di situ, usahakan kita juga istinja di tempat lain. Jangan cuma di situ. Takutnya apa? Kita istinja, tapi airnya kan muncrat terus dari kloset. Akhirnya ya kita merasa sudah bersih, ternyata masih ada najis yang nempel. Maka caranya seperti apa ya? Kita istinja di tempat lain. Kalaupun kita istinja di situ, kita setelah itu pindah ke tempat lain untuk membersihkan. Agar lebih yakin lagi tidak ada ya cipratan-cipratan dari kloset yang mengenai bagian tubuh kita. Nah itu. Wa antastabri'a minal bauli bitanahnuhi wa natri salatan. Dan
usahakan kita itu bersih dari kotoran. Artinya jangan sampai ada sisa-sisa kotoran dalam tubuh kita. Kalau misalnya buang air kecil, misalnya kebanyakan ini buang air kecil. Lagi buang air kecil, sudah selesai, tapi kan masih ada sisa-sisa itu. Nah, sisa-sisanya itu bisa kita selesaikan dengan cara agak menunggu, kemudian berdehem. Namanya bahasa Indonesia itu berdehem. Batuk dehem ya. Ya, jadi berdehem itu sunnah hukumnya. Tapi jangan sak rumah dengar, Pak. Itu sudah keterlaluan. Saya pernah soalnya itu, dia baru dapat ilmunya ini akhirnya diamalkan. Pas kita lagi antri kamar mandi, woi kenapa ini? Sunnah katanya. Tapi nggak sekeras itu. Kalau lagi bisa diurut-urut bisa. Iya. Dan ini yang pertama Pak, dengan cara ditanahnu. Tadi itu sudah disebutkan oleh Pak Kiai. Jadi tanahnu itu berdehem. Yang selanjutnya apa? Wan natri salatan. Nah, natri itu kalau untuk laki-laki diurut-urut dari bagian bawah ke atas. Dari bagian bawah ke atas. Dari bagian belakang kita menuju bagian depan diurut-urut sampai 3 kali. Mohon maaf ya seperti ini, diurut-urut sampai benar-benar keluar. Masih ada sisa-sisa sambil dehem-dehem. Itu diurut-urut Pak, diurut-urut. Terus gini loh. Wa bin natri salatan wa bi imralil yadil yusra min asfalil qati. Itu yang tadi disebutkan. Nah, adapun untuk wanita kata para ulama di sini, wa tadul mar'atu asabi'a yadiha al yusra ala anati. Untuk wanita itu di bagian atas, di bagian atas kemaluan itu diurut-urut seperti itu. Sambil dehem-dehem, bagian atas juga diurut-urut. Nah, kalau kita kan dari bawah. Kalau wanita itu, ibu-ibu itu dari atas, diurut-urut. Dan ini disebutkan oleh para ulama kita. Sampai kita yakin itu sudah keluar semuanya. Nah, ini termasuk adab-adab di dalam buang air. Dan ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ini semuanya dilakukan sebab apa? Sebab ternyata banyak sekali azab kubur terjadi kepada kebanyakan umat Islam yang sudah meninggal disebabkan sembarangan buang air. Jadi karena tidak memperhatikan adab-adab buang air, mereka dapat azab kubur. Naudzubillah, sembarangan buang air. Dan sembarangan buang air itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama, dia buang air belum selesai langsung keluar. Atau dia buang air tapi ada pantulan-pantulan najis yang kena badannya atau bajunya. Kemudian dia sholat dengan baju tersebut atau dengan keadaan badan yang bernajis itu, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah SWT. Nah, maka kita harus memperhatikan adab-adab di dalam buang air. Wa in kunta fi shahra fa'ud an uyunin nadhirin. Kalau kita berada di tempat yang di luar, bukan ruangan, bukan kamar mandi. Misalnya kita lagi perjalanan, kemudian mau buang air, kita cari pohon biasanya atau tempat bersembunyi. Ya usahakan kita itu jauh dari pandangan orang. Jangan orang bawa mobil, dia kencingnya di belakang gitu. Yang ketawa ini kayaknya punya pengalaman dia. Usahakan jauh dari orang-orang, jangan dilihat oleh orang-orang. Wastatir bi syai'in in wajadtahu, dan tutuplah dirimu dengan sesuatu
Wala takshif aurataka qabla al-intihai ila mawdi'il julus. Usahakan aurat itu dijaga, jangan diperlihatkan sampai kita benar-benar duduk buat buang air. Ini mohon maaf ini, misalnya kalau kita dulu mungkin orang buang air di sungai, itu usahakan sebelum duduk jangan dibuka dulu, jangan diangkat dulu sarungnya. Ada orang diangkat dulu sarungnya, ya akhirnya ketok semua. Usahakan apa? Sampai dia mau duduk, baru dibuka supaya tidak dilihat oleh orang. Nah, itu maksudnya di sini. Itu termasuk adab. Wala tastaqbilis syamsa walal qamar, dan tidak menghadap matahari dan bulan. Ada hadisnya. Wala tastaqbilil qiblata wala tastadbirha, dan jangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Kalau kita arahnya berarti jangan menghadap arah barat dan jangan menghadap arah timur saat buang air. Tapi alhamdulillah kita sudah paham. Biasanya di rumah itu sudah dikondisikan. Di masjid-masjid itu pasti tempat buang airnya sudah tidak menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Pasti arahnya utara selatan. Nah, ini termasuk adab-adab. Wala tajlis fi mutahaddatsin nas, dan jangan buang air di tempat kumpul orang. Misalnya di joglo buang air di situ. Jangan. Atau misalnya pos ronda, tempat pos ronda di situ. Jangan. Karena apa? Nanti disumpah-sumpahi oleh orang-orang di situ. Iya kan? Ini kotoran siapa ini? Disumpah-sumpahi. Mudah-mudahan dia begini. Akhirnya apa? Dapat doa-doa yang buruk. Wala tabul bil ma'i raqib, dan jangan buang air di air yang yang tidak mengalir. Air tenang. Misalnya mohon maaf kayak di sini. Air di bak besar, jangan buang air di situ, jangan kencing di situ, karena itu membuat najis kalau misalnya berubah. Tapi nanti pembahasan tentang air yang akan kita bahas. Tapi kalau misalnya airnya banyak, terus kita buang air di situ, itu hukumnya makruh. Tapi kalau airnya sedikit, kita buang air di situ, hukumnya haram. Kalau buang air di air yang sedikit, tapi kalau airnya banyak, itu hukumnya makruh. Kalau air yang tidak mengalir. Wa tahta syajaratil musmira wala fil juhri, jangan buang air juga di pohon yang berbuah. Kenapa? Karena itu akan membuat orang-orang tersakiti. Dia pas misalnya orang-orang mau panen buah, tiba-tiba nginjak kotoran, iya kan? Nah, itu juga akan membuat orang-orang marah. Dan jangan buang air di lubang-lubang. Karena apa? Dikhawatirkan ada binatang di situ. Pas lagi buang air tiba-tiba ada yang keluar, ya selesai semuanya. Ya salam. Selesai. Jadi hati-hati. Ini termasuk adab-adab. Wahdharil ardhas salba wa mahabbar rih ihtirazan min ar-rashash. Dan hati-hati buang air kecil di tanah yang keras, karena bisa mantul. Percikannya itu bisa kena kita. Wa mahabri, atau di tempat yang berangin. Kita kesana kencingnya di sini, iya kan? Karena berangin, akhirnya kena kain kita atau sarung kita atau kaki kita. Kalau kena itu harus dibersihkan. Jadi seperti itu. Wattaqi julusika 'ala rijlil yusra wa la tabul qa'iman illa an darurah. Nah, termasuk juga cara kencing yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu ya sebelah kiri. Kurang lebih seperti ini. Ini juga ada cara-caranya. Tapi kalau kita mau yang cara biasa juga bisa. Tapi ini termasuk ada. Kemudian juga jangan kencing dalam keadaan berdiri, kecuali darurat. Kecuali apa? Darurat. Kalau kita kebalik ini, darurat. Kalau duduk itu darurat biasanya. Usahakan kalau berdiri itu kita dalam keadaan
darurat. Wajma' fil istinja baina isti'malil hajar wal ma'a. Usahakan menggabungkan dua alat suci tadi, batu dan air. Kalau kita sekarang tisu dan air, ya. Itu termasuk agar apa? Agar lebih sempurna bersihnya, agar lebih sempurna. Karena di dalam riwayat disebutkan ada jamaah Masjid Kuba. Masjid Kuba itu di Madinah. Orang-orang di masjid itu mereka kalau mau istinja menggabungkan dua hal, batu dan air. Maka mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, itu pujian Allah untuk jamaah Masjid Kuba di zaman Nabi Muhammad SAW karena menggabungkan dua alat suci. Wa idza aradta al-intisar ala halima fal ma'u afdal. Wa in tasarta 'ala al-hajar fa 'alayka an tasta'mila thalathata ahjar tahiratan nashifatan lil'ain tamsah biha mahall an-najwi bihaythu la tantaqilu najasatu an mawdi'iha. Wa kadzalika tamsahu al-qadid fi thalathati mawadi' min hajar. Ini bahasan tadi tentang batu. Fa idza lam yahsul al-inqa'u bi thalathatin min khamsatin aw sab'atin wa an yunqiya bil itar. Fal itar mustahab wal inqa'u wajib. Wala tastanji illa bil yadil yusra. Jangan membersihkan sisa kotoran kita itu dengan tangan kanan. Usahakan dengan tangan kiri. Usahakan dengan tangan kiri. Karena ada larangan dari Nabi Muhammad SAW. Yang kanan itu biasanya dipakai untuk yang mulia-mulia, sedangkan yang kiri itu untuk yang kotor, ya, seperti istinja dan lain sebagainya. Wa qul indal faraghi minal istinja, dan berbacalah doa setelah beristinja, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, bersihkanlah hatiku dari kemunafikan. Wa hassin farji minal fawahish, dan jagalah kemaluanku dari zina. Ini juga doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah buang air, kita baca doa. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Kalau tidak bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesia. Ya Allah, bersihkan hatiku dari kemunafikan dan jagalah kemaluanku dari perbuatan zina. Wadluk yadaka ba'da tamamil istinja bil ardi aw bihaqitin thumma ghsilha. Kemudian gosok tanganmu setelah istinja dengan tanah. Digosok dengan tanah atau dengan dinding. Kembali lagi, ini dulu ini belum ada sabun. Kalau sekarang kita pakai apa? Sabun ya sudah. Supaya tidak ada bau-bau yang tidak enak. Kalau dulu pakai tanah, digosok di tanah, kemudian itu nanti disiram pakai air. Kalau sekarang ya kita pakai sabun. Nah, ini beberapa adab yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di sini Imam Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama Indonesia, beliau menambahkan beberapa adab, di antaranya wa minal adabi aidan, dan termasuk adab ada mutatwilil qu'udi bila darurah. Termasuk adab itu jangan lama-lama di tempat buang air. Kalau kita biasa lama atau cepat biasanya? Cepat, sedang Pak. Termasuk adab itu tidak lama-lama saat buang air, kecuali darurat. Kecuali darurat itu misalnya apa? Belum selesai. Misalnya diuji oleh Allah, susah keluarnya misalnya. Nah, itu darurat berarti. Tapi kalau misalnya nggak darurat, sudah selesai, masih lama-lama di situ, nah itu termasuk melanggar adab. Dan itu dikhawatirkan apa? Diganggu oleh jin. Kemungkinan diganggu oleh jin kalau lama-lama di kamar mandi. Karena kamar mandi termasuk tempat jin. Wa adamul abath bil yad, dan jangan main-main dengan tangan. Jadi lagi buang air, tangannya dimain-mainkan. Usahakan ya kita itu buang air dalam keadaan khusyuk. Tidak boleh. Ya, termasuk.
Wa birru'ya ila al-yamini washimal, dan menoleh kanan kiri. Pokoknya ila al-yamini. Enggak ada kerjaan. Usahakan khusyuk. Buang air itu khusyuk supaya selesai cepat. Nah, gitu. Wa adamun nazar ila sama. Ini kalau di luar. Kita buang air di luar, lihat-lihat langit. Nah, itu juga termasuk melanggar adab. Au ilal farji, atau melihat kemaluan tanpa ada keperluan. Wah, dilihatin terus. Nah, ini juga termasuk melanggar adab ini. Termasuk melanggar adab. Dan subhanallah, Imam Ali bin Abi Thalib itu punya gelar. Beliau selain, kalau kita itu baca sahabat itu sahabat misalnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, wa karramallahu wajha. Nah, kenapa diistilahkan karramallahu wajha? Allah muliakan wajahnya. Dikisahkan bahwa Imam Ali itu tidak pernah melihat kemaluannya seumur hidup. Enggak pernah. Bisa juga itu. Enggak pernah melihat kemaluannya. Itu Imam Ali radhiyallahu taala anhu wa karramallahu wajha. Jadi melihat kemaluan tanpa sesuatu yang darurat saat buang air itu juga termasuk pelanggaran adab. Au lil kharij, ini juga keterlaluan ini. Melihat dan memandangi apa yang keluar. Ini juga enggak ada kerjaan dipandangi tanpa darurat. Nah, kalau dia darurat, misalnya dia ngecek, oh ini kurang bagus, ini saya lagi sakit dan lain sebagainya. Tapi ini setiap kali buang air dipandangi itu, nah itu berarti sudah melanggar adab. Ini disebutkan oleh Al-Imam Muhammad Nawawi Al-Albani. Nah, jadi ini jamaah sekalian beberapa adab yang insya Allah bisa kita amalkan semuanya. Ya, yang insya Allah yang bisa kita ingat, bisa kita amalkan, dan insya Allah jadi manfaat untuk kita semuanya. Ya, kita harapkan mudah-mudahan kita terhindar dari siksa kubur. Karena ini termasuk hal yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Banyak dari umat Nabi Muhammad SAW yang menyepelekan masalah ini sehingga mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kuburnya. Na'udzubillah min. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Wallahu taala alam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.